Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi pada pelajaran Al-Islam bersama Ustadzah Nur. Insya Allah kalian selalu bersemangat ya untuk belajar dan menambah ilmu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memohon pertolongan kepada Allah untuk memohon dan menambah pemahaman ilmu. Insya Allah doa kita dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kita akan masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang mengenal makna surah An-Nas dan surah Al-Asr. Alhamdulillah, kita minggu lalu telah belajar tentang cara melafalkan surah An-Nas dan surah Al-Asr dengan benar. Nah, kali ini kita akan tambah ilmu kita dengan mengenal surah An-Nas dan surah Al-Asr. Baik, kita akan mulai dari surah An-Nas. Nah, teman-teman, surah An-Nas itu termasuk surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Anas itu sendiri artinya adalah manusia. Surah An-Nas termasuk golongan surah Makkiyah. Apa sih Ustadzah surah Makkiyah itu? Nah, surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah atau berpindah ke kota Madinah. Nah, surah An-Nas ini mengandung perintah agar kita selalu minta perlindungan hanya kepada Allah dari segala kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik kejahatan itu berasal dari manusia ataupun bangsa jin, seperti sihir. Karena kenapa? Karena Allah adalah satu-satunya pelindung bagi manusia. Allah yang mengatur semua kejadian yang telah menimpa kepada manusia. Kita dilarang menggantungkan diri kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepada selain Allah. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya, usaha kita untuk melindungi keselamatan. Contohnya, kita memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Itu merupakan usaha. Namun, Allah lah yang dapat melindungi kita dari kecelakaan dan musibah. Jadi, kita senantiasa untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Allah adalah satu-satunya pelindung manusia. Kita tidak boleh menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, penjelasan mengenal makna surah An-Nas telah usai. Sekarang waktunya anak-anak hebat untuk berlatih mengerjakan soal. Selamat mengerjakan ya anak-anak hebat. Sekarang kita akan masuk pada makna surah Al-Asr. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Al-Asr artinya masa atau waktu. Surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah. Nah, tadi kan Ustazah sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah atau berpindah ke kota Madinah.
Surah Al-Asr ini termasuk surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Asr ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Manusia yang sudah menyia-nyiakan waktu yang tidak bermanfaat, maka termasuk manusia yang merugi. Nah, waktu yang ia punya telah berlalu. Sedetik pun tidak akan pernah dikembalikan. Dari itu, kita harus mengisi waktu kita dengan dan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, surah Al-Asr ini mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Disiplin adalah melakukan sesuatu dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Disiplin adalah kunci keberhasilan seseorang. Hanya manusia disiplinlah yang dapat meraih kesuksesan. Berikut adalah contoh perilaku disiplin yang harus atau perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bangun tidur tidak kesiangan, agar kita sholat subuhnya bisa tepat waktu. Yang kedua yaitu pergi ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah tanpa ditunda-tunda. Yang keempat, melakukan sholat di awal waktu. Yang kelima, sholat selalu berjamaah di musola atau di masjid. Yang keenam, melakukan ibadah lain sesuai waktunya. Contohnya seperti sholat sunnah, sholat duha, seperti sholat duha dan sholat tahajud. Nah, itu contoh yang keenam. Nah, demikian pelajaran kita hari ini, yaitu mengenal makna surah An-Nas dan surah Al-Asr. Nah, sekarang di akhir pembelajaran, waktunya berlatih. Anak-anak hebat, siapa yang tadi memperhatikan dan mendengarkan Ustadzah menjelaskan, pasti bisa untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Semoga materi kita kali ini bisa menambah materi tentang Islam, yaitu kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Dan yang kedua, kita harus senantiasa menggunakan waktu-waktu kita yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat, mengurangi atau tidak melakukan hal-hal yang buruk. Demikian pertemuan kita kali ini. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa sholat, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.